Nah, untuk lab check pengecekan hasil pengumuman seleksi ini kami sudah berada di laman SSSN salah satu peserta. Nah, baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang nanti akan mengecek hasil pengumuman, Tadi ya, apabila terjadi kecurangan ini dalam hasil akhir dan peserta sudah dinyatakan lolos dan bekerja, yang dilamar apakah masih dianggap resmi gitu sebagai P3K atau PNS? di video kali ini kita akan live check pengumuman hasil seleksi P3K khususnya yang diagendakan hari ini ya sampai tanggal 15 nanti. Namun Bapak Ibu kita perlu ketahui bahwa pengumuman itu nanti tidak akan diumumkan secara serentak. Dan ini ada informasi penting untuk tanggal 10 Desember. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Sebagaimana informasi kita sampaikan di video ini Bapak Ibu bahwa kemungkinan terbesar bahwa untuk pengumuman seleksi P3K guru ini akan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Karena di dalam video ini kita sudah jelaskan terkait agenda rakor yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan. Nah, ini adalah surat agenda rakor yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan tertanggal 30 November. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita cermati bahwa agenda rakor itu akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu, yaitu tanggal 6 sampai dengan 9 Desember 2023. Nah, mudah-mudahan saja di tanggal 10 Desember nanti pengumuman seleksi itu akan mulai sudah dapat kita lihat di akun masing-masing pelamar. Dan kita juga masih berharap agenda rapat persiapan pengumuman seleksi P3K ini akan memberikan tambahan afirmasi kepada Bapak Ibu. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Suharmen di laman JPNN bahwa pengumuman hasil seleksi P3K 2023 ini dipastikan tidak serentak. Apa saja penyebabnya di sini dijelaskan. Pengumuman hasil seleksi P3K 2023 dilakukan tidak serentak. Sesuai jadwal Panselnas, durasi pengumuman kelulusannya adalah mulai tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Nah, kalau kita memprediksi tadi tanggal 10, itu bisa saja Bapak Ibu karena memang jadwal dari Panselnas ini kemungkinan tidak berubah karena memang ada rentan waktu antara tanggal 6 sampai tanggal 15. Pengumuman hasil seleksi tidak dilakukan serentak, tergantung kesiapan dari instansi termasuk dari data hasil SKTT, kata Deputi Bidang Informasi Bapak Suharmen. Dia menjelaskan bahwa saat ini BKN tengah melakukan pengolahan hasil seleksi P3K, terutama bagi instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, artinya bagi Bapak Ibu yang melakukan daerahnya melakukan kompetensi teknis tambahan, itu nanti pasti pengumumannya akan lebih molor lagi. Bagi instansi yang melaksanakan SKTT, pengolahan hasil seleksi baru bisa dilakukan setelah hasil SKTT dari instansi diserahkan ke BKN. Oleh karena itu, kapan akan diumumkan hasil seleksi, saya juga masih menunggu finalisasi verifikasi data yang ikut seleksi, yaitu mencocokkan antara berita acara seleksi dengan data kehadiran fisik. Nah, kan waktu Bapak Ibu mengikuti ujian itu kan ada foto ya, ada foto selfie dan itu juga menjadi face record ya untuk Bapak Ibu. Khususnya untuk P3K Guru, Deputi Suharmen mengatakan masih menunggu ketentuan terkait tata cara penentuan kelulusan dari Kementerian Pan-RB. Insya Allah masih dalam range waktu 6 sampai 15 Desember, kecuali untuk instansi yang tadi yang melakukan seleksi tambahan. Dia menjelaskan tidak serentaknya waktu pengumuman karena ada instansi yang melaksanakan SKTT, bahkan pelaksananya pun baru selesai pada tanggal 22 Desember. Oh, lama sekali ya. Nah, untuk lab check pengecekan hasil pengumuman seleksi ini kami sudah berada di laman SSSN salah satu peserta. Nah, di sini memang belum ada Bapak Ibu pengumuman terkait kelulusan Bapak Ibu dari hasil ujian CAT BKN yang sudah dilaksanakan. Di sini masih tersisa hasil yang kemarin, yaitu seleksi administrasi dan pencetakan kartu ujian. Jadi Bapak Ibu bersabar dan cek berkala karena jadwalnya sebagaimana disebutkan tadi tidak serentak dan kita diminta mengecek secara berkala. Nah, baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang nanti akan mengecek hasil pengumuman, nanti pengumuman yang berupa nilai perangkingan itu adalah seperti ini ya tampilannya ya. Ini contoh ya, contoh tahun 2022 kemarin untuk hasil seleksi P3K Guru ya. Di sini juga masih diberikan afirmasi kepada kawan-kawan yang ada di tahun 2022, termasuk 2021. Nah, untuk 2023 kita juga masih menunggu apakah nanti Serdik diberlakukan untuk semua pelamar atau hanya pelamar umum saja. Nah, ini adalah tampilan contoh hasil tahun 2022 terkait hasil seleksi yang nanti Bapak Ibu bisa download.
di masing-masing instansi. Jadi pengecekannya bisa dari SSCSN, bisa dari P3K Kemendikbud, dan bisa juga dari instansi masing-masing. Contohnya Bapak Ibu ketik saja pengumuman hasil seleksi P3K misalnya tahun 2022 atau kota atau daerah tertentu. Maka di sini akan muncul hasil pengumuman yang kita cari. Tadi ya, apabila terjadi kecurangan ini dalam hasil akhir dan peserta sudah dinyatakan lolos dan bekerja, yang dilamar apakah masih dianggap resmi gitu sebagai P3K atau PNS? Kemudian apakah bisa digantikan atau diberhentikan? Jadi bagaimana nih intinya kalau misalkan ada terjadi kecurangan dalam proses seleksi di pengadaan ASN? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang apabila nih ketika melakukan seleksi, baik itu seleksi administrasi sampai seleksi kompetensi gitu ya, kemudian dinyatakan lulus, setelah dinyatakan lulus yang bersangkutan baru ketahuan nih, yang bersangkutan ternyata misalkan kualifikasi pendidikannya tidak sesuai atau mungkin ada indikasi kecurangan gitu ya. PPK sangat bisa gitu ya kami, dan jadi dalam Permenpan-nya baik di Permenpan CPNS maupun di P3K baik nomor 27 atau nomor 14 itu sudah kami atur bahwa PPK dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan. Jadi walaupun memang yang bersangkutan atau pelamar ini sudah dinyatakan lulus gitu ya, tapi kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan ini melakukan kecurangan atau ternyata melakukan kecurangan ini banyak ya Bapak Ibu, bisa saja memasukkan kualifikasi pendidikan, memasukkan pengalaman bekerja seperti itu bisa saja PPK membatalkan kelulusannya. Tapi memang apabila ketahuannya ini adalah setelah yang bersangkutan ditetapkan NIP, memang informasinya ini jadi tidak bisa diisi oleh peserta lainnya. Tapi apabila pembatalannya gitu ya dilakukan sebelum NIP ditetapkan, ini masih dimungkinkan gitu ya PPK untuk mengusulkan kembali ke BKN untuk dilihat pelamar yang di bawahnya ya, nilai peringkat tertinggi di bawahnya itu yang bisa menggantikan. Seperti itu bedanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pembatalannya itu adalah sebelum NIP-nya ditetapkan, itu masih bisa digantikan oleh pelamar lainnya informasinya gitu ya. Tapi kalau misalkan pembatalan kelulusannya ini dilakukan setelah NIP ditetapkan, maka formasi itu akan tetap kosong, tapi yang bersangkutan ya tetap harus dibatalkan kelulusannya karena memang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan apabila hal-hal seperti ini ya Bapak Ibu misalkan diketahui gitu ya oleh pelamar lainnya, masyarakat pada umumnya gitu ya, kami juga menyediakan tahapan gitu yang mana bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberikan sanggahan seperti itu. Jadi kalau untuk CPNS masa sanggahnya ini ada 2, yaitu setelah pengumuman seleksi administrasi dan juga setelah pengumuman nilai akhir. Nah, keduanya ini dilakukan melalui SSCSN dan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan Permenpan nomor 27 tahun 2021. Begitu juga dengan P3K Bapak Ibu, cuma membedakan untuk P3K ini memang masa sanggahnya hanya ada setelah seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi, Bapak kemudian PPK mengumumkan siapa yang lulus seleksi administrasi, dan apabila Bapak Ibu melihat ada ketidaksesuaian dalam pengumuman, Bapak Ibu bisa melakukan sanggahan pada masa sanggah, yang mana sanggahannya dia sama diajukan melalui SSCSN dalam kurun waktu yang memang sudah ditentukan jadwalnya oleh BKN.